Maka sedikit yang perlu kita ketahui tentang pembacaan kitab Sahihul Bukhari, dan ini merupakan salah satu kebiasaan ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Sedangkan kita tahu ulama mengatakan al-khair kullal khair fi ittiba'i man salaf. Sebaik-baiknya segala sesuatu itu adalah kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh salaf. Oleh karena itu Al-Habib Muhammad bin Hadi Segaf, di antara wasiat abahnya beliau Habib Hadi bin Hasan, beliau mengatakan kepada anaknya, ya Muhammad, ij'al wajhaka kullaha ila salafik. Kata beliau, jadikan wahai Muhammad bin Hadi, semua kehidupan engkau ikuti salafnya engkau. Kenapa? Taksud matlubaka, engkau akan mendapatkan tujuan yang engkau cari, baik dari mereka atau dari orang-orang yang selain mereka melalui perantara salaf-salaf yang engkau ikuti. Maka pada malam hari ini kita mengikuti pembacaan kitab Sahihul Bukhari yang dikenal oleh ulama hadis. Mereka mengatakan as-sahhul kutub ba'da kitabillah Sahihul Bukhari. Paling sahihnya kitab, paling benarnya kitab setelah kitab Al-Quran adalah kitab Sahihul Bukhari. Bahkan dikatakan oleh ulama bahwa kalau Al-Quran tidak ada, maka kitab yang menjadi pegangan orang muslimin adalah Sahihul Bukhari. Adapun ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan afahul kitab ba'da kitabillah al-muwatta' lil Imam Malik. Maka paling benarnya kitab, paling sahihnya kitab, kata Al-Imam Syafi'i, adalah kitab sahih karangan Al-Imam Malik yang bernama Muwatta. Maka dijawab oleh ulama, kenapa Imam Syafi'i mengatakan kitab Muwatta lebih sahih? Karena pada waktu itu belum dikarang, belum ditulis yang namanya kitab Sahihul Bukhari. Kan tapi ulama mutaakhirin mereka sepakat kitab yang paling sahih adalah kitab yang namanya Sahihul Bukhari. Bagaimana tidak dikatakan kitab yang paling sahih? Karena apa? Karena penulisnya adalah orang yang saleh, orang yang baik. Bahkan beliau pernah mengatakan sendiri, aku telah mengumpulkan hadis 600.000 hadis, 600.000 hadis aku kumpulkan hadis sahih. Akan tetapi yang aku tulis di dalam kitab Sahihul Bukhari, aku hanya 7.000 hadis. Dari 600.000 hadis yang beliau tulis hanya 7.000 hadis. Kenapa? Karena beliau betul-betul memilih yang betul-betul sahih. Bahkan beliau itu mengatakan, aku tidak menulis satu hadis dalam kitab Sahihul Bukhari kecuali aku telah istikharah kepada Allah. Apabila diterima istikharahku, maka aku tulis hadis tersebut di dalam kitabku yang bernama Sahihul Bukhari. Dan beliau ketika mencari hadis bukan sembarangan. Maka beliau pernah diriwayatkan, beliau pernah mendengar ada seorang syekh, seorang ulama memiliki riwayat hadis. Maka untuk sampai kepada syekh tersebut, Al-Imam Al-Bukhari harus menempuh perjalanan dengan menggunakan unta beliau sekitar 1 bulan. Maka ketika sampai kepada syekh tersebut, di depan rumah syekh tersebut, alangkah terkejutnya beliau ketika melihat syekh tersebut memegang sebuah wi'a, memegang sebuah tempat, dia ajukan, dia arahkan ke kandang kuda yang dia miliki. Maka kuda tersebut keluar mengikuti daripada tempat yang oleh syekh tersebut bawa. Maka ketika ditanya oleh Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, ya syekh, apa yang kau bawa? Aku enggak, aku hanya berbohong aja kepada kuda ini supaya kuda ini keluar, padahal di dalam tempat ini tidak ada makanan. Maka Al-Imam Al-Bukhari saking waraknya, beliau tidak jadi mengambil hadis. Padahal beliau sudah melakukan perjalanan 1 bulan untuk mencari hadis. Maka ketika ditanya, ya Imam, kenapa kau tidak ambil hadis? Maka kata beliau, inni akhafu an yajri'a hadar rajul alal katib fi hadisi Rasulillah li'annahu kana yakdzibu alal hayawan. Kata beliau, aku takut, aku melihat sendiri bahwa orang yang akan aku ambil hadis itu telah berani berbohong kepada hayawan. Maka ditakutkan orang tersebut suatu saat akan berani berbohong terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kitab yang kita baca pada malam hari ini adalah kitab barakah. Apalagi ulama mengatakan, idza aradta an ta'rifa barakatan fil kitab fanzur ila ahadi amrin. Kalau engkau ingin melihat keberkahan dalam satu kitab yang kita baca barakah apa tidak, maka fanzur ila ahadi amrin, lihat kepada salah satu di antara keduanya. Maka yang pertama, fanzur ila kasratil qurra, siapa, apakah kitab itu banyak apa enggak yang membacanya. Maka alhamdulillah kitab Bukhari di mana-mana pun beliau dibaca. Maka kalau kita ditanya kenapa kitab Bukhari ada Sahihul Bukhari dibaca pada bulan Rajab, padahal bulan-bulan yang lain banyak, ada bulan
ada bulan Muharram, ada bulan Ramadan, ada bulan Rabiul Awal. Maka Al-Habib Muhammad bin Hadi Segaf dalam ceramahnya, dalam tulisannya, beliau mengatakan li amrin, kitab Sahihul Bukhari dibaca pada bulan Rajab pertama, karena bulan Rajab adalah bulan haram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada pada bulan Rajab. Yang kedua, kenapa Sahihul Bukhari dibaca pada bulan Rajab? Naam, karena sebab setelah bulan Rajab akan datang bulan puasa, akan datang musimul hajj. Maka ketika itu yang namanya manusia perlu tahu dengan hukum-hukum puasa, perlu tahu dengan apa saja yang dibutuhkan ketika berangkat haji, apa saja yang berhubungan yang diharuskan ketika safar, ketika melaksanakan sholat safar. Maka hukum itu semuanya ada di dalam kitab Sahihul Bukhari. Maka selesai kitab Sahihul Bukhari, orang-orang muslim ketika masuk pada bulan Ramadan, mereka sudah tahu rukun-rukun Ramadan, mereka sudah tahu apa sunnah-sunnah Ramadan, karena kitab Sahihul Bukhari yang mereka baca. Setelah bulan Ramadan, mereka akan bersiap-siap berangkat untuk melaksanakan haji. Mereka sudah menghatamkan Sahihul Bukhari. Oleh karena itu kata ulama, cukup kemuliaan ketika kita baca Sahihul Bukhari, bahwa kalau memang tidak ada faedahnya, misalnya, maka cukup satu faedah kita membaca kitab Sahihul Bukhari, ada di situ zikrus salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana tidak, pasti setiap orang baca Sahihul Bukhari pasti akan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Madza fi Sya'ban, beliau menyebutkan kenapa kita dalam suatu pengajian jangan sampai tertinggal salawat kepada Rasulullah. Maka kata beliau dalam hadal kitab menukil kalam Imam Ibnul Qayyim Az-Zawji, karena sebab di zaman Nabi SAW, ketika Nabi terucap suatu kalam, ketika Nabi terucap suatu hadis, maka keluarlah raihatul misik, bau minyak misik yang wangi, dan itu dinikmati oleh ahlus sama. Maka setelah meninggalnya Rasulullah SAW, maka pengganti daripada raihatul misik yang akan keluar dari suatu majlis adalah setiap majlis, setiap tempat yang dibacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap tempat yang dibacakan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ahlus sama mereka mengatakan al-an qad dzukira ismun Nabi sallallahu alaihi wasallam wassalatu alaihi fil ardh. Telah disebutkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apalagi yang kita baca adalah kitab Sahihul Bukhari yang intinya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak ragukan lagi akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sayyidina Imam Syekh Wadil Ahzab Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Idris bin Syahab, kakek Abi Abdullah bin Muhammad bin Alwi, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, beliau pernah mengatakan, "Idza kana bi dzikri salihina tatanazzalur rahmat, fa kaifa bi dzikri aslahis salihin." Kata beliau, kalau menyebutkan nama orang saleh, maka rahmatnya Allah akan turun begitu banyak. Maka bagaimana kalau dalam suatu tempat bi dzikri aslahis salihin, kita menyebut orang yang paling soleh di atas muka bumi, orang yang paling mulia dari kalangan anbiya, maka pasti tentu akan banyak yang namanya rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun. Oleh karena itu, dengan mulai daripada malam ini dengan seterusnya, maka diharapkan Allah bin adab, kata Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf ketika membaca Sahihul Bukhari. Bahkan di antara ucapan Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, beliau mengatakan, man asa al-adab fi majlisin ilmin yuhramu alaihi khair wal barakah wal ilmun nafi'. Kata beliau, orang yang su'ul adab ketika dalam kurang ajar berbicara, contoh ketika pembacaan hadis Nabi atau majelis ilmu, maka akan diharamkan oleh Allah yang namanya kebaikan, akan Allah haramkan daripada keberkahan, bahkan Allah akan haramkan bagi orang tersebut ilmu nafi'. Al-Bagir sering dengar sendiri ucapan guru Al-Bagir, Sayyidul Walid Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri. Setiap kali ada orang yang berbicara di dalam majelis beliau, maka beliau selalu mengatakan, inni sami'tu, kata beliau, Syekh Abu Bakar bin Salim yaqul, man takallama fi majlisi ilmin uqiba alaihi fi akhir umrihi bi akhram. Kata Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, orang yang biasa berbicara, kemudian sebelum meninggal belum taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara di majelis ilmu, maka nanti Allah akan berikan hukuman sebelum dia meninggal, Allah akan cabut lisannya. Dia tidak akan bisa berbicara lagi. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka ini yang bisa Al-Bagir sampaikan. Maka semoga bermanfaat, dan Al-Bagir berbicara di sini intiqal dan awal Abu Yan bin Hasan bin Mustafa bin Salih Al-Haddad hakka minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum